Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Alhamdulillahilladzi ja'ala kullal masaibi wal mihani lana tadhkira wa tathira. Alhamdulillah al-mufaqqihi man sya'a min khalqihi fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil amin al-muayyadi bi kitabihil mubin al-mutamassiki bihablihil matin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para mu'takifin wal mu'takifat, para ustadzah dan seluruh yang hadir, asatidzah wal ustadzat dan seluruh yang hadir, alhamdulillah, itu adalah ucapan yang paling patut kita ucapkan, kata-kata yang paling layak untuk keluar dari lisan kita atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, sedang dan akan berikan kepada kita. Di antara nikmat terbesar adalah kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga menjadi seorang muslim, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, utamanya di bulan Ramadan di tahun ini. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diamanahkan kepada kami adalah tentang Ramadan dan ukhuwah. Seperti itu saja. Baik. Jadi ringkasnya, Ramadan memiliki dampak yang luar biasa kepada ukhuwah Islamiyah. Ringkasnya seperti itu. Kalau itu sudah dipahami berarti sudah, alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Sudah selesai. Taib. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat seluruh rukun Islam itu semuanya memiliki dampak terhadap ta'zizul ukhuwah, terhadap penguatan persaudaraan, seluruhnya tanpa terkecuali. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang saya kira semua dari kita mengetahui hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah mengatakan, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumir ramadan. Yang pertama yaitu rukun Islam, syahadatu alla ilaha illallah. Ini memiliki efek kepada persaudaraan, di mana syahadat atau mungkin bahasa lainnya adalah proklamir keislaman itu adalah tali yang paling kokoh di dalam merajut sebuah persaudaraan. Kita ketahui bahwasanya ikatan persaudaraan itu ternyata macam-macam. Ada ikatan persaudaraan dikarenakan darah, kakak beradik. Ada ikatan persaudaraan yang disebabkan karena tanah kelahiran. Ada ikatan persaudaraan yang disebabkan karena kepentingan. Namun yang paling menentukan adalah ikatan persaudaraan yang dikarenakan agama, yang dikarenakan keimanan. Oleh karena itu Nuh ketika mengatakan, ya Allah, putraku itu adalah keluargaku,
maka Allah langsung membantah, innahu laisa min ahlik. Ketahuilah Nuh bahwasanya anakmu itu bukan keluargamu. Anakmu yang tenggelam, si Kan'an ini bukanlah keluargamu. Coba bayangkan jemaah, anak oleh Allah dinafikan sebagai keluarga Nabi Nuh gara-gara beda keimanannya. Maka syahadat, proklamir keislaman, proklamir keimanan, ini adalah sesuatu yang paling dahsyat dalam menentukan absah atau tidaknya sebuah persaudaraan tersebut. Dan ketika seorang itu menjadi muslim, otomatis dia menjadi saudara bagi muslim lainnya. Maka Rasulullah mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Muslim satu adalah saudara bagi muslim lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah saudara. Jadi kaitannya satu dengan yang lain itu adalah saudara. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita menuju kepada rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Kita dapati bahwasanya di balik sholat ada penguatan persaudaraan. Bukankah kita ketahui ketika imam sudah mengatakan Allahu Akbar, semua makmum jadi satu. Semua makmum langsung membuang hajat-hajat duniawinya dan langsung ikut bertakbir bersama takbir imam. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar dalam rukuknya, sami Allahu liman hamidah, maka kita semuanya pun serempak mengikuti imam. Ini adalah salah satu bentuk ta'zizul ukhwah di dalam salat. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu ketika gerilya, maka untuk menentukan perkampungan itu muslim atau tidak, perkampungan itu layak diserang atau layak untuk dilindungi, maka diantara caranya adalah mendengar apakah di perkampungan tersebut terdengar azan atau tidak. Yang mana azan sendiri adalah kumandang untuk sholat. Kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Umar adalah zakat. Kalau zakat, maka ini zahir sekali bagaimana ta'zizul ukhwah di balik zakat, bagaimana penguatan persaudaraan di balik zakat. Di dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad, di antara pesan yang Rasulullah sampaikan adalah fa'alimhum annallaha aftarada alaihimus shadaqah fatu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Wahai Mu'ad, ajarkan kepada mereka perihal zakat, perihal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah, dalam hal ini adalah zakat, yang mana zakat itu diambil dari kalangan kaya dan dibagikan kepada kalangan miskin. Ini sangat zahir sekali jemaah bagaimana ta'zizul ukhwah di balik zakat. Ya. Islam tidak menginginkan ada yang kaya kemudian di waktu yang sama sampingnya orang miskin kelaparan. Ya. Bagaimana di sini Islam menghasung para pemeluknya, Islam menghasung para pemeluknya untuk saling perhatian, saling peduli. Dalam hal ini adalah dengan ibadah zakat. Adapun yang keempat, rukun Islam yang keempat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Umar adalah tentang haji. Madhahir ataupun bentuk ta'zizul ukhwah di dalam haji itu pun sangat zahir. Bagaimana dengan haji, orang sedayu bisa bertemu dengan saudaranya dari Afrika, orang Afrika bisa bertemu saudaranya dari India dan lain sebagainya. Kemudian di sana saling kenal mengenal, saling sapa, saling salam dan lain sebagainya. Kemudian diceritakan ketika di rumah, saya bertemu fulan, saya bertemu orang ini, adatnya kayak gini dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama mengatakan haji itu adalah mu'tamar dauli, mu'tamar dauli alami lil muslimin. Haji sebagian ulama mengatakan adalah sebagai muktamar internasionalnya para
para orang-orang Islam. Karena di sana mereka bertemu satu sama lain, bersapa, saling salam, bahkan yang tidak kenal pun dengan akrab saling salam. Bukankah ini adalah tatbik sunnah ilqa'us salam ala man ya'rif wa ala man la ya'rif. Ini sangat dohir sekali. Coba kalau di Sedayu sini ya, jenengan salam dengan orang yang tidak dikenal, tidak dijawab tapi dipeliri isi sopo iki. Baik, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu madhahir ta'zizul ukhwah, penguatan tali persaudaraan di balik ibadah haji. Adapun Ramadan, karena di dalam hadis ini Ramadan diakhirkan. Adapun siam Ramadan, maka di balik siam Ramadan pun ada ta'zizul ukhwah, ada bentuk penguatan tali persaudaraan. Ya. Kita lihat bagaimana ketika di dalam Ramadan ada iftar jama'i, ada sholat tarawih, yang mana pada asalnya sholat tarawih itu dilakukan sendiri pun sah, tapi di dalam syariat dianjurkan untuk bersama-sama. Dengan sholat tarawih bersama-sama, kita ketemu dengan saudara kita ketemu dengan tetangga kita dan lain sebagainya. Banyak sekali iftar jama'i, kemudian i'tikaf seperti ini adalah momentum, adalah bentuk-bentuk penguatan tali persaudaraan di balik syariat puasa Ramadan. Bahkan ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di mengenai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Syekh As-Sa'di mengatakan, ya, puasa menimbulkan ataupun menguatkan empati seorang muslim. Karena ketika seorang yang kaya berpuasa merasakan bagaimana hausnya, bagaimana laparnya, yang ini memungkinkan dialami setiap hari oleh saudara-saudara miskin, maka akan timbul rasa empati, akan timbul rasa simpati di dalam hati-hati orang kaya, sehingga dia akan lebih peduli lagi kepada saudaranya, dia akan lebih peka lagi kepada kebutuhan saudara-saudarinya. Ini adalah salah satu bentuk ta'zizul ukhwah, penguatan persaudaraan di balik syariat siam Ramadan. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat ya, dhamir-dhamir yang ada di dalam ayat-ayat siam, baik itu ayat siang hari maupun ayat siam yang berkaitan dengan malam hari. Ayat siam yang berkaitan dengan siang hari ya, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, semuanya menggunakan dhamir jamak, antum. Begitu juga wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, semuanya ini juga menggunakan dhamir jamak. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kita itu akan kuat manakala kita berjamaah. Kita akan kuat manakala kita saling berpegang erat satu sama lain. Maka kami teringat apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, dan ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahumallahu ta'ala, bahwasanya al-insanu madaniyun bittoba, manusia itu dari sananya adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak akan bisa hidup sendirian. Kita tidak akan bisa hidup sendirian, kita tidak akan bisa tuntas urusan kita sendiri. Sekaya apapun seseorang, semakmur apapun hidupnya, kalau dia sendiri, tidak ada tetangga, tidak ada sahabat, tidak ada kawan, dia akan lemah. Karena paling tidak dia membutuhkan beras untuk makan. Dari mana beras tersebut? Dia membutuhkan bensin untuk kemana-mana. Kalau motornya mogok, dia butuh bengkel dan lain-lain. Ini menandakan bahwasanya, dan ini membuktikan bahwasanya kita ini makhluk sosial. Kita ini adalah makhluk yang membutuhkan interaksi, kerjasama satu dengan yang lain, baik dalam menuntaskan hajat fardiyah, hajat pribadi, ataupun hajat ijtimaiyah. Hadirin
rahimani wa rahimakumullah ya. Lebih-lebih kalau kaitannya insan muslim, maka hadis-hadis tentang persaudaraan Islam, persaudaraan umat Islam satu dengan yang lain ini sangat banyak, dalil-dalilnya pun sangat banyak. Tadi sudah kami singgung, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Di mana Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah mengatakan bihasbi mri'im minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukup seorang itu dianggap orang yang buruk, pribadi-pribadi yang rendah manakala dia meremehkan saudara muslimnya. Lebih dari itu, Rasulullah SAW mengibaratkan kita ini satu jasad, satu bangunan. Dalam hadis lain satu jasad, dalam hadis lain satu bangunan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ya, di mana beliau bersabda, mathalul muslimina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'attufihim kajasadin wahid. Perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya dalam urusan cinta kasih mereka, dalam urusan keakraban mereka, dalam urusan empati mereka, kal jasadil wahid, sebagai satu jasad. Idashtaka minhu udhun, jika ada bagian jasad yang sakit, tada'a sairul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh jasad ini akan ikut mengeluh, bahkan ikut tidak bisa tidur, bahkan ikut demam. Kita dapati ketika ada orang yang sakit gigi, kan tidak mungkin ya sudah yang sakit giginya saja, kemudian yang lainnya bisa enjoy. Ternyata tidak, jemaah. Ternyata ketika seseorang sakit gigi, maka semuanya ikut ngerges ya, kepala kadang ikut pusing, badan ikut meriang dan lain sebagainya. Inilah sejatinya hubungan kita, hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya. Kita tidak bisa mengatakan alah dia bukan saudara kandung saya, alah dia siapa dan lain sebagainya. Hakikat kita adalah saudara, dan saudara hendaknya memiliki empati satu sama lain. Lebih-lebih di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini tadi sudah kita sebutkan bagaimana ta'zizul ukhwah, bagaimana penguatan tali persaudaraan di balik puasa Ramadan yang begitu banyak dan begitu zahir. Taib, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara mengenai persaudaraan, jika muslim secara keumuman dianjurkan, dihasung untuk menguatkan tali persaudaraan, maka lebih layak lagi, lebih urgen lagi kalau tali persaudaraan itu dibangun antar duat, dibangun antar asatidah, dibangun antar lembaga dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia, kita pahami betul kita memiliki kapasitas yang begitu terbatas. Kita memiliki kemampuan yang begitu terbatas. Mungkin seorang memiliki keahlian di dalam urusan harta, tapi dia tidak ahli dalam urusan yang lain. Mungkin seseorang memiliki kelebihan dalam urusan manajemen, tapi di dalam urusan-urusan yang lain dia tidak memiliki kelebihan, atau dalam artian dia berkekurangan dalam hal tersebut. Disinilah pentingnya penguatan tali persaudaraan agar timbul ta'awun alal birri wat taqwa yang Allah perintahkan, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di dalam keburukan dan hal-hal yang mendatangkan dosa ya. Jadi ketika muslim yang lain saja dihasung, muslim yang awam dihasung untuk menguatkan tali persaudaraan, maka lebih-lebih para duatnya. Hadirin yang kami cintai rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW, saya teringat satu ayat ya.
di mana Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ayat ini pada dasarnya khitabnya adalah Rasulullah. Wahai Rasulullah, katakanlah bahwasanya ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru, aku berdakwah kepada Allah. Yang dakwahku tersebut ala basirah, di atas ilmu, bukan ngarang, bukan sekedar kreativitas, tapi benar-benar ala basirah, di atas hujjah yang kuat, di atas argumen yang begitu jelas. Ana wa manittaba'ani, bukan cuman jalanku saja, tapi begitu juga wa manittaba'ani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwasanya thariqah dakwah, jalan dakwah yang beliau tempuh bukan sekedar jalan beliau sendiri, tapi juga jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Karena tentunya jamaah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah itu sendirian, tentu akan capek. Hasil capaiannya tidak akan seluas apa yang telah terjadi. Rasulullah paham betul bahwasanya dakwah itu bukan masyru' fardi, bukan cuman sekadar proyek pribadi, tapi dakwah itu juga masyru' jama'i, masyru' ataupun program proyek komunitas, program proyek umum, program proyek yang berserikat antara satu dengan yang lain. Ini yang dipahami oleh Rasulullah, dan ini yang diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani, bukan sekedar ana, bukan sekedar jalanku, tapi itu dakwah adalah jalannya Rasulullah dan juga jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Ini menandakan apa? Sekali lagi, ini menandakan bahwasanya kita tidak akan bisa sukses manakala dakwah kita hanya jalan sendiri-sendiri. Ya. Taib. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami betul tentang persaudaraan, ya, baik itu di Ramadan, di luar Ramadan. Rasulullah memahami betul bagaimana pentingnya penguatan ukhuwah antar sahabat, ukhuwah Rasulullah dengan pengikutnya dan lain sebagainya. Maka kita akan dapati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerdik, Rasulullah dengan lihai membangun hubungan persaudaraan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, membangun persaudaraan, menguatkan persaudaraan antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Maka akan kita dapati di sana ada namanya persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Ini juga dalam rangka mensukseskan dakwah. Di antara proyek pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gagas ketika beliau masuk di kota Madinah adalah mu'akhah, atau menjalin tali persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, ya, antara fulan dari kalangan Ansor diketemukan diikat dengan tali persaudaraan dengan fulan dari kalangan Muhajirin dan lain sebagainya, sampai-sampai dikira saking kuatnya tali persaudaraan antara mereka, dikira mereka akan mewarisi satu sama lain. Ya, ini adalah proyek bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan tali persaudaraan antara sahabat. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan tali persaudaraan antara dirinya dengan para sahabatnya. Bagaimana madhahirnya jemaah? Bagaimana bentuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun dan menguatkan tali persaudaraan tersebut? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kitab yang saya kira cukup bagus dan cukup istimewa yang bernama Al-Yaum An-Nabawi, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab bin Nasir At-Turairi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang rutinitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari, ketika beliau usai dari mengimami sholat subuh, kemudian terkadang Rasulullah memberikan mauidhah subuh, terkadang juga tidak. Kemudian beliau memperhatikan para sahabatnya. Rasulullah bertanya, hal fikum atau hal minkum marid, adakah di antara kalian yang sakit? Kalau sakit dijenguk oleh Rasulullah.
Kadang Rasulullah bertanya, hal minkum jinazah, adakah di antara kalian yang saudaranya, yang keluarganya wafat? Kalaupun ada, Rasulullah datangi rumah-rumah tersebut. Rasulullah ikut mengurus jenazah para sahabatnya dan lain sebagainya. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara model penguatan tali persaudaraan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk dirinya dan para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan terkait mimpi. Jadi pagi-pagi setelah Rasulullah ngecek tentang kabar para sahabatnya, fulan di mana kok tidak ada, fulanah di mana, dan yang dicek ternyata bukan cuma sahabat, sahabiah juga. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek salah seorang sahabiah, kok tidak ada. Seorang sahabiah yang tua, miskin, berkulit hitam, yang biasanya tidak dilirik oleh lembaga-lembaga fundraising. Wanita, tua, janda, miskin, berkulit hitam, biasanya dilirik ya untuk dibagi, tapi tidak dilirik untuk dikasih kotak dan lain sebagainya. Taib. Sahabiah ini dicari oleh Rasulullah, fulanah kemana kok tidak ada? Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, matatil barihah, ya Rasulullah, fulanah telah wafat tadi malam. Rasulullah bertanya, kenapa engkau tidak membangunkan saya? Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, fulanah ya Rasulullah. Seakan-akan, alah mosok fulanah saja loh, saya harus membangunkan jenengan Rasulullah. Fulanah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dullani ala qabriha. Ya sudah, beliau tidak banyak ngomong, beliau langsung mengatakan, dullani ala qabriha, tunjukkan saya di mana kuburannya. Rasulullah datang ke Baqi, Rasulullah doakan sahabiah tersebut. Dalam riwayat bahkan Rasulullah sholat jenazah di situ. Ini bentuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperdulikan, membangun hubungan persaudaraan antara dirinya dengan para sahabatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu pernah Rasulullah di pagi hari setelah ngecek para sahabat, mengecek para sahabiah, bertanya tentang mimpi. Apakah di antara kalian ada yang mimpi tadi malam? Ya, ini saya yakin jemaah, saya yakin hampir mustahil dilakukan oleh para pemimpin di zaman sekarang. Kok ngecek rakyatnya pagi-pagi tadi malam mimpi apa? Ya. Apa yang kalian alami tadi malam? Ini kayaknya mustahil. Jangankan pemimpin yang paling tinggi, mungkin kepala sekolah saja tidak. Ya. Kok ngecek gurunya? Ustadzah, tadi malam mimpi apa? Ustadz, mimpi apa? Ini kayaknya udah mustahil. Tapi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul bertanya, ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitu fil manami wa qad quti'a ra'si. Ya Rasulullah, aku melihat dalam tidurku kepalaku putus. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan amaran. Ya, kalau engkau melihat di dalam tidurnya mimpi yang tidak menyenangkan, maka fala yuhaddits bihi ahadan, maka jangan ceritakan dengan siapapun. Tapi ketika mimpi itu mimpi yang baik atau mimpi yang tidak menyenangkan ataupun tidak menggembirakan, maka terkadang Rasulullah tanya untuk Rasulullah tafsirkan. Ini bentuk perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tadi sempat kita singgung sebentar tentang bentuk Rasulullah mu'akhah, ya, menguatkan persaudaraan, ta'zizul ukhwah bainal ashab. Ini terlihat jelas dalam pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali beliau menginjakkan kaki ke Madinah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, yang Rasulullah sampaikan apa? Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Tebarkan salam, idealnya assalamualaikum. Idealnya ketika ketemu dengan saudara kita
baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, idealnya yang kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk zaman ini jemaah, untuk zaman ini bukan hal yang ringan loh. Iya, kalau kenal sesama Ustadz Al-Iman, sesama yang teman akrab, tapi dengan orang yang tidak kita kenal, ya, maka paling tidak kalau kita tidak bisa mengucapkan ataupun pekewuh mengucapkan salam, paling tidak dengan senyuman. Pun dengan senyuman saja, kalau kita tebar senyuman dengan orang yang tidak kita kenal, itu juga pekewuh juga. Lah inilah tatbik sunnah yang aslinya ringan tapi jadi ribet karena ketidakbiasaan. Tapi itu yang Rasulullah pesankan pertama kali ketika Rasulullah masuk kota Madinah, ayuhan nas afsus salam, ya. Ini madhahir ta'zizul ukhwah. Jadi bentuk Rasulullah menguatkan persaudaraan. Ayuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan. Artinya memberikan makan, kita ketemu kemudian makan bareng, itu juga ada syariatnya, ya. Kalau bisa setiap ketemu makan, tapi Ustaz dol ya. Setiap ketemu ada santapannya, ya. Karena kita itu jamaah, jangankan ada santapan yang berbentuk nasi, jangankan tidak ada santapan yang berbentuk nasi, yang ada santapan berbentuk nasi pun kita masih kurang. Makanya kadang-kadang kita itu duduk-duduk, selain nyantap nasi, nyantap daging saudara kita, ghibah. Nah, jadi pesan Rasulullah yang kedua adalah wa at'imut ta'am, dan berikan makan. Dan memberikan makan ini dohir sekali terjadi pada bulan Ramadan. Itu sudah nampak sekali makanan yang siap untuk dibagi. Dan tadi di jalan-jalan ada saudara-saudari kita yang nyegat para pengguna jalan untuk memberikan makan. Ini diantara fursah, kesempatan untuk tatbik pesan Rasulullah wa at'imut ta'am. Yang Rasulullah sampaikan ketiga adalah wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Baru setelah itu wasallu bil laili wan nasu niyam. Dari 4 pesan Rasulullah SAW, 3 yang pertama adalah ibadah muta'addiyah, dan yang terakhir baru ibadah lazimah. Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, ini adalah ibadah muta'addiyah, ibadah yang ada kaitannya dengan orang lain dan berefek untuk penguatan tali persaudaraan. Baru tandemnya yang terakhir adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Ini Masya Allah, Ustaz Hadik sedang tatbik wa at'imut ta'am. Para hadirin yang kami cintai karena Allah, ya, itu yang dipesankan Rasulullah. Karena memang sekali lagi ta'awun antara satu duat dengan duat yang lain, ta'awun antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, ini tidak akan bisa lancar manakala tali persaudaraan itu tidak kita bangun. Dan terkadang tali persaudaraan hanya lisani saja. Satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara, hanya sekedar itu. Adapun tatbiki, banyak di antara kita yang perlu untuk adanya program takziz lagi. Karena terkadang kurang peduli dan lain sebagainya, ya. Takaful dan lain sebagainya, ta'awun, ini hanya sekedar lisani, hanya sekedar tandiri, hanya sekedar teori. Adapun secara tatbik sudah banyak yang menguap, ya. Bagaimana ketika melihat ada saudaranya atau sama-sama dai yang sakit, ya, dibiarkan, ataupun hanya sekedar basa-basi dan lain sebagainya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam dakwah kita butuh sinergi, kita butuh ta'awun antara duat, ya, baik antara tim inti maupun tim penyokong, bahkan dengan masyarakat. Tim inti antara satu ustadz dengan ustadz yang lain dalam satu lembaga harus dijalin keakraban. Karena apa jamaah? Kita itu kalau sering bertemu, potensi gesekannya luar biasa. Beda dengan yang tidak pernah ketemu. Ana dengan Kak Iskandar, insya Allah nggak ada gesekan, karena nggak ketemu,
Ya. Paling sapa-sapaan di Facebook, gimana kabar? Alhamdulillah. Tapi ketika tiap hari ketemu, potensi gesekan. Ini kalau tidak dikuatkan tali persaudaraannya, maka akan meledak sebagaimana bom waktu. Itu tadi, makanya Rasulullah selain kepeduliannya dengan cara menyapa, Rasulullah itu sering loh jalan-jalan. Nah ini mungkin diagendakan rutin mudir satu ya. Rasulullah itu sering ketika duha jalan-jalan ke Bi'run Mustadil. Jadi di selatan Kuba itu ada satu sumur yang teduh sekali, enak sekali. Sepanas apapun rasanya enak, adem. Namanya Bi'ru Mustadil. Rasulullah sering jalan-jalan dengan sahabatnya ke Bi'rul Mustadil. Rasulullah SAW sering main-main dengan para sahabatnya, jalan-jalan sekedar melepas lelah dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, kadang dengan Abu Hurairah, kadang dengan yang lain ke sumur namanya Bi'rul Aris. Bi'rul Aris itu sumur di mana Rasulullah jenazahnya dimandikan dari sumur tersebut. Letaknya di seberang barat lautnya Masjid Kuba. Rasulullah pernah jalan-jalan ke gunung. Jadi kok ibaratnya mudir ataupun ketua yayasan mengajak ke Gunung Kendil jalan-jalan, ini dulu Rasulullah seperti itu. Rasulullah pernah naik Gunung Uhud dengan Abu Bakar, Umar, Uthman. Kemudian Gunung Uhud itu bergetar. Rasulullah menginjakkan kakinya, ihda'i ya Uhud, fa inna alaiki nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, tenang, di atasmu sedang ada nabi, di atasmu sedang ada orang siddiq, dan di atasmu ada 2 orang calon syahid, Umar dan Uthman. Jadi Umar dan Uthman sudah tahu ya, ending kehidupannya bagaimana, karena sudah Rasulullah SAW sampaikan. Dan itu berkali-kali jemaah. Rasulullah pernah jalan-jalan dan bakaran dengan Khalid bin Walid. Ternyata yang dibakar Khalid adalah dob, dan Rasulullah tidak senang. Maka Rasulullah melihat ya. Jadi program Al-Iman mengadakan program bakaran dengan asatidah, ini ada salafnya juga. Rekomendasi program Ustaz ya. Jadi nanti biar ketika merekomendasikan ada dalilnya. Ini dalilnya. Rasulullah SAW pun ya pernah beliau membonceng sahabatnya. Ya, dalam hadis Mu'ad ya, dalam hadis Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan kuntu radifan Nabi SAW, pernah suatu ketika aku dibonceng. Saya dibonceng oleh Rasulullah. Diboncengnya tidak naik Supra, tidak naik mobil, tidak, naik keledai. Keledainya bernama Ufair. Ya, kuntu radifan Nabi SAW. Aku suatu ketika dibonceng oleh Rasulullah SAW. Faqala li ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahu enggak apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan apa hak hamba yang Allah berjanji untuk memberikannya? Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hadis-hadis ini jemaah Rasulullah pesankan ketika Rasul membonceng Mu'ad. Jadi tidak harus ustadz itu disetiri muridnya. Kadang-kadang ustadz nyetiri muridnya, ini juga ada salafnya, ada dalilnya ya. Jadi kok besok-besok misalnya Ustadz Anas yang gonceng muridnya. Kalau saya digonceng Ustadz Husain sudah pernah, waktu ke Beluluk sekian tahun yang lalu, ngobos lagi 2 kali lagi, Masya Allah. Bahkan ada satu kitab kitab ini berjudul Rudafaun Nabi, orang-orang yang pernah dibonceng Rasulullah. Dan tahu gak jemaah, orang-orang sahabat-sahabat yang pernah dibonceng Rasulullah semuanya jadi orang hebat. Sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah semuanya jadi orang-orang hebat. Makanya ada penelitian tentang Rudafaun Nabi, sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah. Jadi memang ada sisi keistimewaan ketika murid dibonceng oleh ustadznya, kemudian staf
dibonceng oleh direkturnya dan lain sebagainya. Ini ada kedekatan. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadi sebuah tim dakwah, maka kita harus banyak bertemu selain rapat. Karena kalau kita bertemunya hanya untuk membahas masalah, maka ketahuilah suatu ketika antar kita yang bermasalah. Kalau ketemunya hanya untuk membahas masalah, maka suatu ketika antar kita yang akan bermasalah. Berbeda dengan ketika kita bertemu, kadang-kadang guyon, kadang-kadang nyembelih entok, ya, kadang-kadang nyembelih kambing dan lain sebagainya. Ini karena sudah terbiasa ketemu, terbiasa guyon, satu sama lain sudah kenal, maka ketika ada problematika kita gampang untuk memaklumi. Oh iya, memang Ustadz itu karakternya seperti ini. Oh iya, memang beliau sedang ada masalah seperti ini. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika bertemu dengan para sahabatnya tidak kok terus membahas strategi dakwah, tidak kok membahas tentang strategi jihad saja, tidak jemaah. Rasulullah kadang membahas hal-hal yang ringan, Rasulullah kadang membahas hal-hal yang berat, kadang Rasulullah juga guyon dengan para sahabatnya, kadang juga tebak-tebakan. Rasulullah pernah tebak-tebakan dengan para sahabat. Wahai sahabat, ini ada perumpamaan pohon yang asluha tsabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Para sahabat, apa ini? Tebak-tebakan. Ibnu Umar karena masih kecil, beliau sebenarnya bisa nebak itu pohon kurma, tapi beliau tidak berani, masih kecil. Ini momen-momen Rasulullah santai dengan para sahabatnya. Jadi mudir guyon dengan stafnya ini bukan sebuah hal yang keliru, justru itu adalah ta'zizul ukhwah bainad du'at. Ini adalah dengan tim inti. Begitu juga jamaah, kita perlu untuk menguatkan tali persaudaraan kita dengan tim penyokong. Karena dakwah itu tidak semuanya adalah tim inti, harus ada tim penyokong, baik tim penyokong dana, tim humas dan lain sebagainya. Ini perlu adanya sinergi. Bahkan dengan lembaga lain. Kita tahu bahwasanya dakwah di era modern ini adalah dengan lembaga-lembaga, dengan ormas satu, ormas lain dan lain-lain. Maka kita perlu menguatkan tali persaudaraan. Kenapa? Kami yakin umat manusia yang begini banyak jumlahnya, yang tidak semuanya muslim, dan yang muslim pun tidak semuanya sholat, dan yang sholat pun tidak semuanya puasa. Ini kan proyek besar jamaah. Kalau hanya ditangani satu lembaga, kewalahan, dia akan beruban sebelum waktunya ya. Tapi ketika ada ta'awun dengan lembaga lain, ta'awun dengan organisasi lain, maka ini kesuksesan tersebut akan cepat diraih. Nah, ini yang harus dipahami oleh lembaga-lembaga dakwah, lembaga pendidikan. Jadi muamalah kita ini biar tidak muamalah saingan, muamalah saingan murid lah, muamalah saingan fundraising dan lain sebagainya. Biar tidak hanya itu, tapi muamalah kita adalah muamalah ta'awuniyah. Maka kadang-kadang jalsah dengan lembaga yang lain, dengan organisasi lain, ini sebuah hal yang penting. Ingat, nahnu du'afa, kita ini lemah ketika kita sendiri, dan kita kuat ketika kita berjamaah, ketika kita kuat ketika kita bersama dengan saudara-saudari kita lainnya. Begitu pula dengan masyarakat. Dengan masyarakat ya, non aktivis dakwah. Ini juga penting sekali untuk kita adakan. Karena objek dakwah kita ini masyarakat. Kalau ternyata dai dengan masyarakatnya ada hajiz, ada penghalang, maka bagaimana kita untuk mentransfer ideologi kita mentransfer hal-hal yang nilai-nilai yang kita anggap baik kepada mereka. Kalau ternyata para dai-nya sosialisasinya buruk, ya, tidak kenal dengan masyarakat, ya, jangan sampai masyarakat melihat dakwah ilmu itu seperti sesuatu di atas menara gadang yang tinggi menjulang tidak bisa diraih, ya. Tapi dakwah tersebut harus membumi, harus hadir menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Mohon maaf, masyarakat kita
banyak yang merasa canggung dengan para dai, dengan para ustadz. Ada bahkan yang merasa benci, ide-ide ngono, ide-ide ngini dan lain sebagainya. Lah hal-hal tersebut bisa kita kikis manakala kita pintar bersosialisasi, manakala kita memiliki kepedulian. Dan kami sampaikan jamaah, roh daripada peradaban Islam, roh daripada masyarakat Islam itu adalah kepedulian. Kalau kita tidak peduli, maka akan retak. Rasulullah jalan-jalan, Rasulullah tanya, adakah yang sakit, adakah yang wafat, adakah yang mimpi tadi malam. Ini kan bentuk kepedulian. Manakala kita tidak memiliki kepedulian satu sama lain, jadi masyarakat kita serap zakat infaknya, tapi kita tidak memberikan feedback, mereka pun akan jenggah lama-lama. Ustadz iki meneh naruh kotak kaya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang harus kita fahami ya, lebih-lebih di momen Ramadan ini adalah momen kita bisa melebur dengan masyarakat, kita mengundang mereka ataupun kita membagi-bagi takjil kepada mereka ya, untuk tegur sapa dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah ya, tadi kami sampaikan bahwa roh daripada masyarakat Islam ini adalah kepedulian, keramah tamahan satu dengan yang lain. Manakala asas ini tercabut, maka kita akan gampang retak, kita akan gampang diadu domba, kita akan gampang pecah kongsi dan lain sebagainya ya. Dan hal-hal ini dipahami betul oleh Rasulullah, dipahami betul oleh para sahabat, dipahami betul oleh para ulama. Bahkan ketika mereka berselisih, kemudian mereka berusaha perselisihan tersebut tidak menimbulkan permusuhan ya. Pernah Imam Syafi'i dengan, kalau tidak salah, dengan Yunus bin Abdil A'la, kalau tidak salah, pernah mereka berdua berselisih tentang suatu hal. Kemudian Yunus bin Abdil A'la ini pulang dalam keadaan marah. Malamnya Imam Syafi'i mendatangi dan Imam Syafi'i mengatakan, ya Yunus, apakah kita tidak boleh berselisih namun kita tetap bersaudara? Apakah kita tidak boleh ya, beda lembaga tapi kita tetap satu kongsi, kita tetap satu kata, satu kalimat? Apakah kita tidak boleh perbedaan pendapat antar ustadz dengan ustadz yang lain ya, dalam satu lembaga untuk sebuah program, namun hati tetap dingin dan lain sebagainya? Ini yang dipahami oleh para ulama, ini yang dipahami oleh para salafus soleh kita. Makanya jamaah, karena asas kepedulian tersebut, para sahabat Nabi, mereka gampang sekali dikoordinir oleh Nabi. Jadi para sahabat itu bisa sekompak itu selain karena memang perintah syar'i. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Selain perintah syar'i, secara fitrah, secara fitrah mereka sudah tersetting. Kenapa? Karena sudah dibangun oleh Rasulullah dengan kedekatan, dengan kepedulian yang Rasulullah berikan dan lain sebagainya. Rasulullah pernah suatu ketika menggunakan satu baju yang baru, kemudian ada sahabat yang meminta, Rasulullah berikan baju tersebut. Nah inilah bentuk, makanya ketika Rasulullah mengkoordinir, tidak ada sahabat yang kemudian protes, tidak ada sahabat yang kemudian membantah, ya Rasulullah saya tidak mau. Tidak ada. Karena sebelum Rasulullah mengajak mereka mengangkat beban berat, Rasulullah kuatkan dulu bangunan-bangunan tersebut. Sebelum Rasulullah ajak mereka untuk menghadapi yang berat-berat, perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, ini hal-hal yang berat jamaah, Rasulullah kuatkan dulu tali persaudaraan antara sahabat dengan sahabat yang lain, antara sahabat dengan Rasulullah. Makanya ketika ada hal-hal yang berat, mereka langsung bisa sami'na wa ata'na. Karena untuk sami'na wa ata'na kemudian langsung teringat, terkonek dengan ayat atiullah wa atiur rasul, ini tidak sembarang orang jamaah. Kadang sudah paham ayat tersebut, tapi karena kurang akrab, karena ada sesuatu di dalam hati, bisa jadi tidak jadi sami'na wa ata'na.
Nah, ini penting ya. Jadi momen Ramadan ini tadi kami sampaikan di awal bahwasanya seluruh syariat Islam itu ada madzahir ta'zizul ukhwah. Rukun-rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, semuanya ada bentuk penguatan persaudaraan. Artinya cabang-cabangnya, ya, furuknya itu juga ada nuansa ta'zizul ukhwah. Barakallahu fikum, agar ukhwah kita semakin aziz, agar ukhwah kita semakin kuat, insya Allah setelah ini kita buka bersama wa'at imut to'am ya. Barakallahu fikum, jamaah yang kami cintai, kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini banyak saudara kita di belahan bumi lainnya yang terdolimi. Ya, kami pesankan untuk diri kami pribadi dan seluruh jamaah di waktu yang begitu mustajabah ini untuk mendoakan saudara-saudara mereka sebagai bentuk tatbik al-muslimu akhul muslim ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga Allah menerima qiyam, siyam, tilawah kita dan seluruh amal kebajikan kita, dan semoga sebagaimana Allah menyatukan kita di Masjid Al-Iman yang mulia ini, semoga kita bisa reunian di firdausnya Allah kala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.